terkait dengan dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Mengenai azas legalitas, bahwa seseorang tidak dapat dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Tidak bisa. Itu jelas pasal 1 ayat 1. Jadi konteks yang disampaikan oleh Bang Edi itu, saya melihat, walaupun mungkin saya keliru, itu memang dia tidak benci dengan orang Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Tapi ada kebijakan yang dia tidak suka, yang seharusnya dia kritik dengan cara yang cerdas, menyangkut pindahnya ibu kota yang di DPR sendiri sudah disahkan. Artinya pengesahan RUU menjadi undang-undang itu kan melalui pansus, ada panja, melibatkan ahli di sana. Kalau memang ada yang dirasa kurang, kritiklah. Contoh umpamanya soal anggaran, soal tata ruang, soal ekses terhadap masyarakat adat, kan masih banyak yang bisa dibicarakan. Jadi diksinya yang salah? Iya, tapi kenapa dibawa-bawa seolah-olah mengungkapkan kalimat-kalimat yang menurut saya dalam konteks konferensi pers itu sangat tidak pantas. Pertanyaan saya, diksi membuang Membuang anak. Jin membuang anak. Ya. Itu kan bahasa kiasan, perumpamaan, dan logat Betawi yang sudah seputar Jabotabek mah nggak masalah. Memang di Jakarta kalimat anak, tempat jin buang anak akrab dari dulu, tahun 80-an memang banyak. Tapi itu kan diucapkan di jalanan, di warung kopi, dalam nuansa kita bercanda, guyon, bukan dalam suasana kita konferensi pers. Walaupun dikatakan itu hanya majas, tapi nuansa pejoratif itu kental sekali, begitu loh. Edi Mulyadi mau ajukan istri jadi jaminan. Humas DPP Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menanggapi rencana tersangka kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi yang menjaminkan sang istri untuk memuluskan upaya penangguhan penahanan ini lanjut damai. Mustafa merasa heran karena para tersangka akhir-akhir ini menjadikan istri mereka sebagai penjamin. Padahal, kata Mustafa, dalam beberapa perkara sebelumnya istri tidak bisa dijadikan penjamin. Saya heran dengan para tersangka akhir-akhir ini. Sudah jelas dalam beberapa perkara sebelumnya istri tidak bisa jadi penjamin, ungkap Mustafa dikutip dari akun Twitter @tofatofat_id 1 Februari 2022. Lantas lebih lanjut Mustafa mempertanyakan kualitas daripada para lawyer atau pengacara yang belum juga mengerti tentang jaminan seorang istri. Upaya penangguhan penahanan ini lanjut damai. Kok masih diulang lagi? Apakah lawyer tidak tahu atau tandasnya? Adapun langkah hukum yang ditempuh Edi Mulyadi sama persis yang dilakukan tersangka ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong Habib Bahar bin Smith yang dijebloskan ke penjara beberapa waktu lalu. Penceramah kontroversial itu juga menjadikan istri dan puluhan ulama se-Jawa Barat menjadi jaminan saat mengupayakan penangguhan penahanan. Namun usaha Bahar sia-sia lantaran Polda Jawa Barat tak terima penangguhan penahanan tersebut. Saya heran dengan para TSK akhir-akhir ini. Sudah jelas dalam beberapa perkara sebelumnya istri tidak bisa jadi penjamin. Kok masih diulang lagi? Apakah lawyer tidak tahu? Atau, kata Mustafa, seperti diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan penyebaran berita bohong atau hoak. Edi ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 45A ayat 2, Janto pasal 28 ayat 2 UU ITE, kemudian Janto pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga Janto pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 serta Janto pasal 156 KUHP. Ancaman 10 tahun, masing-masing pasal ada, jadi ancaman 10 tahun. Sekali lagi penyidik ini dilakukan secara objektif, proporsional, dan profesional, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan.